Ada yang menganggap bahwa masalah, persoalan, problematika, dan juga masalah kehidupan diakibatkan oleh orang-orang di luar dirinya. Ada yang beranggapan bahwa masalah, kesedihan, luka, problematika di dalam kehidupannya itu diakibatkan oleh orang di sekitarnya. Ada juga yang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Ia merasa bersalah, merasa terpuruk, dan merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Saya Sylvia Teresia, kita sedang berada di batas waktu. Sahabat langkah, pernahkah Anda berjumpa dengan orang-orang yang sulit untuk keluar dari keterpurukannya? Mereka punya 1001 macam alasan untuk comfort zone dipertahankan. Sebetulnya mereka tidak comfort, tapi mereka bersembunyi di balik kelemahan mereka. Mereka bersembunyi di masalah-masalah mereka. Mereka senang mendapatkan perhatian yang didapatkan dari kisah sedih mereka. Ada orang-orang yang tidak bisa melihat bahwa di depan masih ada harapan. Ada orang-orang yang tidak bisa lembut dan baik terhadap dirinya. Tidak bisa mengasihi dirinya seperti mengasihi orang lain. Pernahkah Anda mendengar ada orang-orang yang tidak pernah bisa melupakan masa pahit di belakang? Berputar-putar, berkubang di persoalan yang sama. Beranggapan bahwa orang yang pernah melukai dirinya itu terus-menerus melukai dia. Padahal pada kenyataannya mungkin orang itu hanya melukai satu kali. Tetapi karena dia terus mengulang-ulang, mengingat-ingat, repetisi, akhirnya dia merasa bahwa orang itu melukai lagi dan lagi dan lagi. Padahal persoalannya adalah orang tersebut belum bisa melepaskan, belum bisa memaafkan. Bicara memaafkan, banyak orang tahu kata-kata itu, tapi tidak tahu makna yang sedalam-dalamnya. Karena memaafkan itu membutuhkan effort, membutuhkan upaya, membutuhkan kerelaan hati, membutuhkan keikhlasan. Melupakan sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak mudah. Tapi saya senang mengingat pepatah orang tua. Pil kina itu memang pahit, tapi pil kina itu menyembuhkan. Tidak semua yang pahit itu sampah. Tidak semua yang tidak mengenakkan itu tidak bermanfaat. Lihatlah bumi. Bumi menerima semua hal. Yang baik, yang tidak baik. Kembali kepada manusia yang menghadapinya. Ada orang-orang yang bersyukur karena ada banyak sampah di sekitar mereka sehingga bisa mewujudkan harapan mereka. Mereka boleh mengubah sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada orang yang terganggu dengan sampah sehingga menata lingkungannya lebih baik supaya mendapatkan lingkungan yang lebih sehat, lebih baik. Tapi ada juga orang yang tidak mau tahu ada sampah atau tidak ada sampah. I don't care. Saya ingin mengulas sedikit tentang memaafkan. Memaafkan harus lahir dari dalam sanubari. Banyak orang berkata, aku memaafkan, tapi hanya ada di mulut saja. Hanya ada di permukaan saja. Anda bisa bayangkan, ketika Anda melihat sebuah lautan yang tenang, apakah serta-merta Anda beranggapan bahwa tidak ada arus di dalamnya? Tidak ada karang di dalamnya? Ombak akan datang. Ombak akan datang pada waktunya. Setiap masalah bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Pertanyaannya, ketika masalah itu datang kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita meresponnya? Memaafkan adalah kata-kata yang sakral buat saya. Karena ketika saya mengatakan, aku memaafkan kamu, saya harus sadar, saya harus berpindah. Dari ranah yang tadinya penuh dengan luka, bergeser
ke ranah yang penuh dengan sukacita. Sukacita nggak mudah. Sukacita bisa dibuat oleh eksternal, dimotivasi oleh lingkungan, oleh orang-orang di luar sana. Sukacita bisa diterjemahkan dengan sederhana menjadi bahagia. Apakah Anda bahagia hari ini? Coba renungkan sejenak. Apa yang membuat Anda bahagia? Apakah materi? Apakah orang-orang terdekat Anda? Apakah karena tujuan-tujuan hidup Anda tercapai? Atau Anda mungkin punya panggilan khusus, sebuah panggilan ilahi menjadi supporter, pendukung bagi orang-orang di sekitar Anda? Setiap kita diberikan kesempatan untuk merenungkan. Kehidupan ini terlalu lebar, terlalu luas jika hanya dibatasi dengan sebuah kata, luka. Luka ada obatnya. Pertanyaannya, apakah Anda mau terus menghakimi diri, kritis terhadap diri, atau Anda mau terbuka? Kalau Anda terlalu fokus kepada masalah, Anda akan mengisolasi diri karena Anda melihat bahwa Anda yang paling terpuruk. Anda melihat diri Anda sebagai victim atau korban satu-satunya. No, dunia ini masih luas. Berpindahlah dari apa yang kamu rasakan saat ini. Apa yang membuatmu merasa tidak berharga. Kalau Anda melihat video saya saat ini, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah alarm. Bangkit, bahagia. Temukan tujuan hidupmu. Orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain. Bahagia bergantung pada orang lain. Sukacita bergantung pada orang lain. Pada saat orang yang Anda gantungkan harapanmu itu pergi, Anda akan sendirian. Anda akan terpuruk lagi. Sahabat langkah, Anda punya kesempatan. Anda punya opsi. Hidup ini berpadanan. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang. Ada pagi, ada sore. Anda boleh memilih. Anda punya kebebasan, Anda punya otonomi atas kehidupan Anda pribadi. Tapi bukan berarti Anda boleh berdiam terus di dalam kesusahan, kesulitan, persoalan. Coba kita renungkan lagi. Anda yang sudah menjadi orang tua, ingat kembali pada saat anak-anak Anda masih kecil, pada saat anak-anak Anda sedang bertumbuh, Anda mengasihi mereka. Apakah serta-merta Anda akan mentolerir setiap behavior atau sikap mereka? No. Sebagai orang tua tentu kita akan mendidik mereka. Ketika mereka jatuh kita akan semangati, ayo bangkit, ayo nak, kamu bisa nak. Saya masih ingat ketika anak saya yang besar mulai melangkah. Langkah pertamanya dia lakukan dengan ketakutan. Satu langkah dia jatuh. Langkah kedua dia terhenti, tidak mau bergerak. Sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Saya membantunya. Sehingga tidak sampai satu hari dia sudah bisa melangkah dengan cepat. Sahabat langkah, saya ada di sini. Mungkin kita tidak berjumpa muka dengan muka, tapi saya ada untuk Anda. Satu hari kelak, mungkin kita bisa bertemu. Mungkin kita bisa ngobrol. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Anda. Tapi biarkanlah masalah itu berlalu karena Engkau luar biasa. Untuk menjadi diri kita ini, untuk bisa terlahir di muka bumi ini, Yang Maha Kuasa telah membuat serangkaian agenda. Kalau engkau ada saat ini, sedang melihat video ini, ingatlah kalau tidak ada orang yang mengasihimu, kalau tidak ada orang yang meminjamkan pundakmu, ada yang Maha Kuasa mendengar jeritan hatimu. Saya tidak mau menjadi pura-pura baik, pura-pura mengenal Anda. Tapi kalau Anda melihat tayangan ini, setidak-tidaknya saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, pengalaman apa yang saya pernah alami di sesi ini. Sahabat langkah, pelangi masih ada, matahari masih terbit, malam berganti pagi, setiap hari selalu ada harapan. Maafkan siapapun yang pernah bersalah kepadamu, tapi yang lebih penting, maafkan dirimu. Karena kadang-kadang memaafkan orang lain jauh lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Di sini saya ingin memberikan motivasi buat Anda.
memberikan penguatan buat Anda. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang percuma. Apa yang Anda alami, yang tidak menyenangkan, diizinkannya untuk menjadi referensi jikalau suatu hari nanti Anda mendengar, melihat, atau didatangi orang yang punya pengalaman serupa dengan Anda, kekecewaan, kegagalan. Anda bisa berkata, bangkit. Aku pernah di situ, tapi hari ini aku ada di sini. Sekarang aku manusia yang berbeda. Aku orang yang berbeda. Karena aku bukan orang yang mau tinggal di masa lalu. Masa lalu itu adalah history. Tomorrow is mystery. Jadi kalau kita ada hari ini bisa mengubah langkah kita ke depan. Yuk, bangkit. Yuk, bangun kembali. Anda terlalu berharga untuk tidak berharga. Biarkan orang mau bicara apa. Anda punya pilihan hari ini atau tidak sama sekali. Bersama Sylvia Theresia, sampai jumpa di episode berikutnya. Di batas waktu, ruang untuk berjeda sejenak, merefleksikan diri, dan membangun kembali mimpi.